Jadi memang pengalaman tahun lalu memang begitu iya, ya Pak? Ada 2 kali mudik dua kali, ternyata. betul. Ada beberapa area apa ya, trouble spot ya, atau area-area macet di Pesawaran ini, terutama di Tugu Coklat, Mbak. Oh, di Tugu Coklat. Iya. Kenapa terjadi kemacetan di sana? Kayaknya ada daerah tertentu di daerah Bernung apa di mana tuh ya? Kalau dia hujan deras agak banjir. Oh iya. Nah, itu gimana tuh Pak? Sekarang sudah enggak lagi. Pak, rest area kita yang sudah tersedia permanen ada berapa? Terus kita ada rencana mau bikin baru nggak tuh Pak untuk selama akhir tahun ini? Kelalaian orang tua, oleh karena itu kami menghimbau juga kepada para orang tua yang membawa anak-anak kecil ke laut. Ke laut itu jangan terpesona dengan keindahan alam, lupa kalau dia bawa anak. Sibuk Pada saat selfie itu gitu, anaknya main sendiri ketika ya. pulang cari anaknya sudah terapung. Aduh, ya Allah. Nah, ini kan miris sekali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya Bun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Menyapa. Kali ini kita berada di Kota Bandar Lampung, walaupun ngobrolnya dengan salah satu kepala dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kebetulan beliau sedang ada tugas di sini, jadi langsung aja kita di sini. Dan tempat kita di sini adalah salah satu kafe yang berada di Jalan Antasari, Kota Bandar Lampung, yaitu Unsilent Cafe. Nah, tempatnya cozy ya, buat nongkrong-nongkrong di sini. Indoor ada, outdoor ada. Setiap malam ada live musik di sini, jadi tempatnya asik banget. Keren ya. Karena ini agak gerimis, makanya kita masuk di dalam deh. Oke. Kali ini tamu saya adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Ahmad Syafei. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Robi. Ketemu lagi ya Pak ya, setahun lalu kita ngobrol juga pas menjelang Natal dan Tahun Baru. Siap. Ya, memang tema kita hari ini pemirsa adalah kesiapan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, memang mungkin setiap tahun itu dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, tapi mungkin ada yang berbeda, ada yang ditambah lagi kesiapannya dan lain-lain. Karena itu mungkin saya akan langsung nanya aja dengan Pak Syafei ini tentang kesiapannya sejauh ini seperti apa Pak kalau untuk Dishub sendiri? Baik Mbak Novi ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu kaitan dengan regulasi yang mengatur arus perjalanan ya. Oke. Yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Oke. Kemudian yang kedua, karena kita ini juga punya wilayah laut, jadi ada transportasi yang di laut yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran. Oke, itu aturannya detailnya seperti apa ya Pak? Jadi di sana sudah mengatur bagaimana lalu lintas angkutan jalan raya dan bagaimana lalu lintas penyeberangan pelayaran kapal. Semua sudah diatur di sana. Itu beda ya Pak ya dengan hari-hari biasa itu? Apakah pada saat itu memang di pelayaran juga cukup padat juga Pak kalau akhir tahunnya? Iya, nampaknya ada apa ya, kenaikan ya, jumlah kunjungan wisata terutama ini Mbak, karena di Pesawaran tuh kita punya 39 pulau yang menjadi destinasi wisata untuk daerah dari lokal maupun dari luar kota ya Mbak. Dari luar kota ya, memang sejauh ini Pesawaran adalah salah satu tujuan wisata yang cukup seksi ya di Provinsi Lampung. Tadi Bapak sampaikan ada 39 pulau. Ketika orang-orang datang di akhir tahun, nah inilah agak crowded juga tuh di perjalanan ya Pak ya. Betul. Biasanya jumlah personilnya ada berapa ya Pak itu kalau diturunkan? Baik, jadi kalau kaitan personil ini kita mengacu pada evaluasi mudik tahun lalu ya Mbak. Saya beri gambaran, kalau tahun lalu itu ada sekitar 44,7 juta pergerakan manusia di Indonesia. 44,7 juta pergerakan di Indonesia ya Pak? Di Indonesia, yang melakukan mobilisasi. Itu kalau kita ambil 3% saja yang ke Lampung, itu artinya sudah 1,3 juta orang akan berada di Provinsi Lampung. Sudah gitu nanti pecah lagi ada yang ke Pesawaran. Ya, nanti data kami juga tahun lalu kendaraan-kendaraan yang masuk di daerah wisata Pesawaran mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 2 Januari itu mencapai 3.503 kendaraan roda
2, roda 4 maupun roda 6 busnya. Oh iya, busnya. Jadi ada 3.503 kendaraan yang masuk ke wilayah destinasi wisata pada 9 hari itu. Oh, pada 9. Biasanya itu memang dimulai dari tanggal 23 atau kisarannya itu antara 22 23 sampai dengan tanggal 2 Januari, Mbak Novi. Jadi apakah bisa dikatakan juga bahwa tugasnya lebih fokus ke destinasi wisata atau bagaimana nih, Pak? Oh, enggak juga lah ya. Itu ada lintas barat juga perlu dikawal juga itu, Pak ya. Iya, Mbak Novi. Jadi kita membagi zona ini menjadi 3. Oh, 3 zona ya? 3 zona. Zona yang ada di exit tol itu nanti akan disiapkan pos pantau ya. Pos pantau 2 exit tol di BHO Batanghari Ogan, kemudian di exit tol Masgar Tikinunang. Ya, Nah, ini kita siapkan di sana 2 pos. Kemudian di Tugu Keris di Tikinunangnya sendiri yang mengarah ke Metro dan ke Lampung Utara, kemudian ke Bandar Lampung. Di pertigaan itu juga kita siapkan posko di sana. Kemudian ada di lintas barat yang di Tugu Coklat, ya. Kemudian di Tugu Pengantin, kemudian ada yang di daerah pesisir, daerah destinasi wisata. Kita siapkan ada 3 juga posko di sana di pertigaan Mutun yang mau ke Hotel J Marriott, kemudian di lokasi Mutunnya sendiri di Putra Mutun, kemudian di Ketapang ya, di area sekitar Pelabuhan Ketapang. Oke, Pak. Jadi total ada 8. Ada 8. Itu beda nggak dengan tahun lalu? Kalau tahun lalu kan kita memang di hujung-hujung masa pandemi ya, Pak ya. Kalau ini kan benar-benar sudah bebas untuk berwisata kemanapun, pergi kemanapun, itu ada nggak perbedaannya? Ya, mungkin bedanya ini sudah tidak ada lagi pandemi ya, Mbak Novi. Kemudian masa liburnya ini libur sekolah. Kalau kita lihat nanti mudik ini ada 2 tahapan. Mudik pertama itu sekitar tanggal 22, 23. Mudik pertama. Kemudian 22, arus baliknya di 26, 27. Oh, setelah Natal. Setelah Natal. Kemudian berikutnya di mudik keduanya nanti dia di tanggal 29. Oh, 29. 29. Tahun baru ya. Di tanggal 29 itu sudah mulai lagi harus mudik lagi. Kemudian dia kembali sekitar tanggal 1, tanggal 2 di tahun baru. Jadi memang pengalaman tahun lalu memang begitu ya, Pak. Ada 2 kali mudik 2 kali, betul, kesiapan kita. Mungkin yang mudik pertama itu lebih kepada mereka yang merayakan Natal kali ya. Betul. Mudik yang pertama, yang kedua betul-betul untuk tahun baru mungkin, untuk libur sekolah. Biasanya kita berkolaborasi dengan mana aja, Pak, ini stakeholdernya? Iya, jadi kita selalu bersinergi itu dengan Polri ya, dalam hal ini Satlantas ya, kemudian dengan Satpol PP, kemudian dengan TNI ya. Kita ada 2 ini, Mbak, di backup oleh Kodim Kalianda. Kemudian kita di backup juga dan Lanal ya. Oh, dari Lanal karena kita punya Lanal memang wilayah pesawaran ya. Pesawaran juga, sehingga posko-posko itu nanti semua diisi oleh teman-teman yang dari stakeholder kita. Itu koordinasinya sudah dilakukan sejak kapan, Pak? Hari Senin kemarin. Kita sudah rapat koordinasi seluruh stakeholder kita hadirkan, termasuk jasa harja di sana, sehingga kita sudah mengantisipasi langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam menghadapi arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024 saat ini. Yang lebih crowded mana, Pak? Lebih ke Tahun Baru atau Natalnya, Pak? Nah, ini biasanya pengalaman ya, Pak. Tahun lalu itu hampir sama, ya. Di masa-masa Natal itu juga orang juga banyak berwisata ke daerah pantai. Nanti di Tahun Baru juga begitu juga. Tapi memang lebih padat lagi di tahun baru ya. Tahun barunya itu lebih padat, sehingga nanti rekayasanya lalu lintasnya akan kita lakukan bersama-sama dengan Polres Pesawaran. Boleh tahu bocoran, Pak, rekayasa lalu lintasnya terutama untuk daerah pesisir nih, Pak? Itu kan jalannya cukup kecil, sementara kalau udah liburan tuh panjang, kadang-kadang suka dibikin kayak apa tuh, buka tutup gitu ya? Betul. Itu gimana, Pak? Jadi kalau di daerah pesisir itu kita koordinasi dengan
Dishub dan Polres Bandar Lampung. Oke, ya. Jadi nanti di seputar pom bensin Teluk Betung itu, di pertigaan yang itu, di pertigaan, ya. itu juga akan memantau, kita akan laporkan kondisi yang ada di seluruh destinasi di Mutun. Nah, ketika terjadi lonjakan, kalau dia normal, ini berjalan seperti biasa, ya. Artinya arus keluar masuk kendaraan ke destinasi padat tapi jalan gitu ya? Iya, berjalan. Tapi kalau dia sudah mulai padat, ini sudah ada lampu kuning ya, lampu kuning, berarti itu harus dilakukan buka tutup. Buka tutup. Nah, buka tutupnya ini kita lakukan bisa di pintu mutunnya, atau bisa juga nanti kita berkoordinasi dengan yang Polres Bandar Lampung yang ada di Teluk Betung. Nah, ketika dia sudah zona merah, Mbak, stuck, nggak berjalan, udah nggak bergerak, macet, nggak bergerak sekali, tetap kita lakukan one way ya. Jadi tutup salah satu, harus satu jalur aja. Nah, baru bisa berjalan. Dan itu di hari-hari biasa dalam kondisi weekend itu juga, pernah terjadi juga seperti itu, Pak? Pernah, Mbak. Tapi tidak pernah terjadi stuck ya. Sampai one way itu enggak ya? Enggak, karena dijaga ketat oleh teman-teman dari Dishub, Pol PP maupun pariwisata dan Polres ya. Polres Pesawaran kalau di weekend tuh kita bekerja bersama-sama. Iya, jadi tetap lancar ya. Iya. Mungkin yang perlu jadi pertimbangan adalah dari sampai tahun sini, di tahun 2023 ini semakin banyak para wisatawan yang akan datang ke Pesawaran. Iya. Tujuan wisatanya banyak sekali, ada Ketapang sekarang. Ketapang mereka bisa nyebrang ke Pahawang dan lain-lain, ada Tegalmas dan lain-lain, Pak. Itu apakah sudah ada antisipasi khusus? Lonjakan itu kan tidak bisa diprediksi ya, Pak ya? Betul, nah itu kira-kira apa tuh, Pak, antisipasinya? Jadi kita kalau di daerah pesisir itu kerjasama dengan Pol Air ya. Oh iya. Pol Air. Kebetulan Polres Pesawaran tuh punya Pol Air ya, sehingga kita bekerja sama dengan penertiban ya, kapal-kapal yang melakukan pelayaran, baik itu dari Mutun, karena dermaga yang cukup besar itu ada di Mutun, dan di Ketapang. Di dermaga Ketapang. Ini yang cukup besar arus penyeberangannya. Sehingga kita meletakkan personel-personel kita bekerja sama dengan Pol Air dan Satpol PP di pos 2 tersebut gitu. Ya, baik. Oke, kita jeda dulu ya, Pak ya. Siap. Dan kita akan kembali lagi pemirsa dalam Bupati Menyapa bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Bupati Menyapa yang merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan untuk episode pertama kali ini, alhamdulillah kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Bupati Pesawaran, yaitu Bapak Dendi Ramadona, dan kita akan berbincang tentang Sulam Jelujur. Tema kita karena terkait dengan hampirnya kita masuk di bulan suci Ramadan tahun 2023, maka tema kita kali ini adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan sebagai narasumber saya kali ini ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Wildan SEMM. Ini adalah episode yang ketiga kalau nggak salah di tahun 2023 ini, dan sengaja kami yang berkunjung nih ke wilayah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan pada episode kali ini narasumber saya adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, Bapak Anggun Saputra. Kali ini dalam program ini, di episode ini khususnya, kami sengaja datang ke satu tempat sesuai dengan narasumbernya. Kapasitas narasumbernya sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Sam Herman. Di episode kali ini kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran. Kita akan berbincang dengan kepala badannya, yaitu saya biasa memanggil Bang Evans Sagita SEMM. Pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang kita dalam sesi kedua, masih dalam Bupati Menyapa. Kali ini kita tetap bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dan kita masih bersama Cafe Unsilent yang berada di Jalan Antasari, Kota Bandar Lampung. Ini sebelum kita ngobrol nih, Pak, ini Unsilent juga punya produk ini loh, kopi Robusta Unsilent. Ini berapa ya beratnya ya? Setengah kilo kayaknya ya, setengah kilo. Ini harganya 35.000. Terus ada lagi jahe merah toples, nih jahe merah nih asli, Pak. Oh iya. Ini jahe merah ini. Wah, boleh coba nih, Mbak. Iya, Pak, 30.000. Terus ada gula aren cair. Oh iya. Jadi kalau banyak yang sudah menghindari gula manis ya. Betul. Karena
menghindari jangan sampai kena sakit gula. Nah, biasanya sekarang orang lebih memilih gula aren. Di Anselem sudah disiapkan gula aren cair, luar biasa. Ini mantap, kopinya udah Bapak coba kan? Gimana rasanya? Luar biasa, Pak. Mantap, recommended ya? Anselem hebat. Oke, kita lanjutkan kembali. Adalah beban sendiri nggak bagi Dishub, Pak, ketika menjelang akhir tahun ini, Pak? Ya, kalau sebetulnya kita berbahagia ya bisa membantu ya masyarakat untuk bisa melancarkan perjalanan mereka. Ada suatu kebahagiaan tersendiri, Pak, buat teman-teman kita, baik dari Dishub, Pol PP, TNI, ya, Polri, bekerja bersama-sama. Iya, betul. Jadi yang terlibat itu Dishub, TNI, Polri, PMI kesehatan ada ya, Pak ya? Iya, kesehatan, BPBD, juga. BPBD. Kan pramuka kita libatkan. Oh juga. Gitu. Ya. Pembagian tugasnya gimana tuh, Pak? Jadi di jadwal, Mbak, di pos itu dari 8 pos itu masing-masing tadi ada yang 2 orang, ada yang 1 orang sesuai dengan jumlah personilnya. Digilir itu ada 3 shift, satu shiftnya 8 jam. Jadi misalnya dari jam 8 sampai jam 4 ya sore. Oh ya, jam 8 jam sore terus sampai malam, jam 8 malam, nanti yang malam sampai pagi. Sampai pagi. Digilir 3 shift. Ada titik rawan tertentu nggak, Pak, sejauh ini? Iya. Ada beberapa area trouble spot ya, atau area-area macet di Pesawaran ini, terutama di Tugu Coklat, Mbak. Oh, di Tugu Coklat. Iya. Kenapa terjadi kemacetan di sana? Karena sedang ada perbaikan geometrik jalan. Oh, gitu. Ada penurunan elevasi. Sepertinya elevasi sampai jalan. Akhir tahun belum selesai? Selesai, insya Allah akhir tahun ini bisa selesai. Paling enggak awal Januari sudah bisa dioperasikan. Sekarang pun sudah bisa operasi, tapi bergantian. Oh, belum bisa semuanya ya? Artinya itu juga menjadi pertimbangan juga ya? Menjadi potensi untuk kemacetan yang harus kita antisipasi, Mbak. Benar-benar, oke. Jadi di situ memang lebih fokus di situ juga ya, Pak? Betul. Itu bagi mereka yang lewatnya dari Haji Mena ya, Pak ya? Semua. Semua ya? Yang dari Haji Mena mau ke Pesawaran lewat sana, yang dari Pringsewu mau ke Natar lewat sana juga, yang dari Bandar Lampung juga yang mau ke Raden Gunawan banyak yang lewat sana. Jadi ini harus memerlukan energi ya untuk mengatur arus lalu lintas di sana, Mbak Novi. Nah, kalau kantong parkir bagi mereka yang dalam keadaan krodit, macet, mogok mobilnya misalnya, itu gimana tuh antisipasinya, Pak? Jadi kita bekerja sama juga dengan HK, Mbak, Utama Karya. Oh ya. Jadi untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat, kendaraan besar yang macet di jalan, untuk kita siapkan derek. Oh gitu. Sehingga nanti jadi bisa mobil kita dereknya udah siap ya? Yang derek ini kita upayakan nanti bisa stay di sekitar Jalan Raden Gunawan, sehingga kalau terjadi macet di seputaran Pesawaran ini kan cepat. Harapan kita sih ada 2 itu. Yang ada di pesisir 1, yang ada di sekitar Raden Gunawan 1. Ini sedang kita upayakan, Mbak. Oh, sedang bekerja sama, mengajukan kerjasama dengan HK ya, Pak ya? Kayaknya ada daerah tertentu di daerah Bernung apa di mana tuh ya? Kalau dia hujan deras agak banjir. Oh iya. Itu gimana tuh, Pak? Sekarang sudah enggak lagi. Udah enggak lagi? Sudah dibuat gorong-gorongnya udah cukup besar tuh, Pak. Baik. Yang di depan perumahan ya? Betul. Sudah diantisipasi, Pak. Udah bagus sekarang. Udah bagus ya. Alhamdulillah enggak banjir lagi, termasuk yang dekat Polsek itu sudah enggak banjir lagi. Ya itu juga salah satu antisipasi yang dilakukan ya, Pak. Betul. Antisipasi lain apa ya, Pak, yang bisa disampaikan juga? Kalau di laut, ini terutama update cuaca, Mbak. Iya. Jadi kita kerjasama dengan BMKG. BMKG sudah pasang display di dermaga 4 itu yang masyarakat bisa baca kondisi cuaca pada hari itu. Oh, jadi update terus setiap hari? Iya, setiap hari. Ya, kita dibantu oleh BMKG Maritim Panjang, sehingga data-data dari BMKG Maritim itu kita letakkan di display yang ada di sana, sehingga ini bisa dibaca oleh masyarakat maupun pengunjung wisata. Seandainya gelombang laut sedang tinggi atau angin sedang kencang, ya ini harus diwaspadai supaya para wisatawan juga lebih berhati-hati, tidak melakukan pelayaran dahulu ya, atau menunda paling tidak. Tapi kalau dalam keadaan normal, aman-aman, ya kita persilakan.
Iya. Itu Pak Robi. Kita ada kerjasama dengan BPBD juga ya Pak ya? Iya, dengan BPBD. Mereka stay juga berarti di situ? Berada di sana. Di sana juga. Kapal mereka juga stay di Dermaga 4 Tapang lah untuk BPBD. Ya. Kan ini Pesawaran adalah salah satu daerah penyangga. Ya. Perbatasannya dengan Bandar Lampung, perbatasan dengan Pringsewu terutama. Bahkan perbatasan dengan Lampung Tengah dan Metro juga sebetulnya betul, ya. Tapi nggak terlalu macet kayaknya di situ ya, lebih ke lintas barat atau gimana Pak? Sama perlakuannya ya? Mbak. Jadi kita antisipasi semua, baik itu yang di lintas barat ya maupun lintas tengah, yang lewat Tigenendang kita perlakukan sama, sehingga kita harapkan nanti daerah yang dilalui oleh para pemudik ini betul-betul bisa dirasakan nyaman oleh mereka. Mereka bisa beristirahat di rest area. Kalau di kita yang melalui lintas barat itu bisa di Islamic, mereka bisa istirahat, ya? Sholat, ataupun mungkin di kamar mandi di sana cukup representatif. Kalau mereka mau ngopi-ngopi juga di sana ada kedai-kedai kopi yang disiapkan. Mungkin itu sebagai sama kalau daerah pesisir Pak, mereka mau ke Tanggamus lewat pesisir. Itu biasanya titik kreditnya di mana ya Pak? Kalau udah lewat Mutun ke sana-sana tuh udah nggak lagi kali ya? Nggak, jadi yang paling rawan Mutun ya? Karena wisatawan mau masuk ke Mutun. Nah sekarang ini Ringgung sudah buka ini Mbak. Nah ini juga mengurai kemacetan juga. Jadi memecah juga ya itu tidak ke satu titik, tapi ada titik yang lain untuk destinasi wisata. Nah alhamdulillah ya, Ringgung bisa yang ke Ketapang ya kan, atau yang menyeberang ke Pahawang bisa lewat dermaga yang lain gitu Mbak. Iya, Pak, rest area kita yang sudah tersedia permanen ada berapa? Terus kita ada rencana mau bikin baru nggak tuh Pak untuk selama akhir tahun ini? Untuk di Pesawaran di lintas barat itu ada di Sidototo ya Mbak. Sidototo ya, itu ada ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk rest area di sana. Untuk MCK dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang satu di Islamic Center. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai rest area nantinya. Kalau menyeberang kita ke Pringsewu Pak, petugas kita sampai di mana tuh paling ujung bertugasnya? Sampai perbatasan dengan Gading, itu antara Desa Kotoarjo sama Karangdegan gitu. Gitu. Itu udah ada pelang perbatasan. Di situ terakhir? Terakhir petugas kita. Baik. Kita jeda lagi ya pemirsa, nanti kita lanjutkan kembali obrolannya masih dengan tema yang sama. Kesiapan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran menjelang Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini tim Rilis IDTV berada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, dan kita akan berbincang tentang bagaimana pembinaan pemuda dan olahraga yang ada di kabupaten ini. Nah, sudah hadir bersama kita ini ada Bapak Fiski Firdaus, Sarjana Kehutanan, beliau adalah Pak Kadis Pora. Kali ini kami berada di Desa Pampangan, Gedong Tataan, tepatnya lokasinya ada di tempat wisata yang namanya Waimios, pemirsa, luar biasa. Diajak oleh narasumber saya kali ini, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Nur Asikin MIP. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kali ini kami berada di SMP Negeri 1 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Betul ya Pak Kadis? Betul. Bersama saya ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, yaitu Pak Anca Marta Utama, NSSTP MMMP. Beliau tahun lalu juga pernah jadi narasumber kita dalam program ini. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Tema kita hari ini pemirsa adalah tentang bagaimana optimalisasi penanganan stunting yang ada di Kabupaten Pesawaran. Hadir bersama saya ada Ibu Kadis, ada Ibu Dr. Media Apriliana MKM atau biasa kita panggil Bu Nana. Terima kasih pemirsa, masih tetap menanti kelanjutan obrolan kami masih dalam Bupati Menyapa bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. Bagaimana mengantisipasi kemacetan pada saat perayaan Natal tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Safei segala macam antisipasi yang dilakukan, karena mengingat tahun baru dan Natal ini seperti ada dua perayaan gitu ya, dua perayaan yang berbeda. Jadi mudiknya pun ada dua kali, mudik untuk Natal, balik lagi, mudik lagi untuk tahun baru, dan semuanya harus diantisipasi bagaimana supaya pengendara, terutama yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran itu bisa nyaman berkendara. Ya, kalaupun macet tapi tetap jalan gitu ya, nggak macet di tempat. Nah, sekarang gini Pak, ada penertiban nggak Pak untuk kendaraan itu?
Untuk kendaraan darat dan laut itu ada penertiban nggak? Oh baik Mbak Novi. Jadi kita memang menjelang Natal dan Tahun Baru ini bekerja sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, kemudian BPTB Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Lampung, kemudian dengan Satlantas Polres Pesawaran dan Dishub Pesawaran. Ini pada tanggal 13 dan 14 Desember ini sekalian sosialisasi, Mbak. Oh gitu. Nah, jadi tanggal 13 dan 14 Desember nanti akan melakukan penertiban terhadap bus-bus AKDP ya, antar kota dalam provinsi. Ini penertibannya gimana maksudnya, Pak? Terutama terkait dengan keselamatan. Jadi jumlah penumpang. Oh ya. Kemudian lampu dan lain kendaraannya ya. Kemudian juga dengan surat-surat kendaraannya. Jadi semua kita periksa. Itu diperiksa titiknya di mana, Pak? Di Tugu Pengantin nanti. Oh, di Tugu Pengantin. Ya. Tugu Pengantin ya. Oh ya, oke. Di situ yang paling. Itu untuk penertiban angkutan bus AKDP ya, dan travel juga, Pak. Oh, travel juga ya? Iya, travel nanti kita coba tertibkan supaya nanti pada saat arus mudik dan arus balik ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Itu untuk daratnya, lautnya juga Pak? Nah, untuk di laut kita juga bekerja sama dengan Polair, Polres Pesawaran khususnya, kemudian KSOP Panjang, Kepala Kantor Sah Bandaran kelas 1 Panjang, kita bekerja sama, kemudian dengan Jasa Raharja, kita melakukan penertiban kapal-kapal yang berlayar di wilayah Kabupaten Pesawaran. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pengukuran kapal, bekerja sama dengan KSOP, kemudian kita beri dokumennya namanya pas kecil gitu. Untuk kapal, kalau STNK-nya lah kalau di mobil. Surat jalannya. Surat kapalnya itu. Kemudian nahodanya dilatih sehingga dia mempunyai SKK ya, surat kecakapan khusus untuk sebagai nahoda kapal. Sudah lulus gitu ya, SIM gitu ya Pak? Iya, sama dengan SIM. Gitu. Sehingga kapal-kapal yang beroperasi ini betul-betul diharapkan mempunyai dokumen yang lengkap. Ya, apalagi kalau mereka membawa penumpang banyak. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga pada bulan November yang lalu sudah membagikan sebanyak 624 life jacket. Life jacket kepada pemilik kapal. Gitu. Ya, ada 78 kapal yang kita bagikan, yang sudah kita ukur tadi. Emang selama ini mereka ada yang nggak pakai ya, Pak? Nah, ini yang tingkat kesadaran kadang-kadang penumpangnya juga, penumpangnya wisatawannya juga yang perlu kita lakukan edukasi untuk supaya ketika kapal ini sebelum berlayar diyakinkan life jacketnya sudah dipakai, sehingga betul-betul safety ya Mbak, selama dalam pelayaran itu. Jadi kita mengantisipasi itu sejak awal, jangan nunggu kejadian dulu. Betul Mbak Novi. Jadi kita khawatirkan jangan sampai kejadian ya. Jadi sebelum itu kita sosialisasi terus, kita lakukan penertiban, bahkan operasi bersama-sama tim gabungan. Jadi kita coba ambil sampel kapal-kapal yang berlayar, nanti kita ambil uji petik lah berapa kapal. Kemudian kita cek apakah mereka sudah sesuai dengan SOP-nya. Udah punya manifestnya, mau berangkat kapal kan harus tahu berapa sih orang yang jumlahnya, ikut, nanti pulangnya harus sama. Terus dia sesuai nggak dengan itu maksimal berapa manifestnya gitu kan? Maksimal kapalnya harus berapa gitu, jangan melampaui kapasitas. Life jacketnya digunakan, dokumennya lengkap. Gitu. Terus Pak, kalau boleh sedikit mereview tahun lalu Pak, apakah ada kecelakaan ya Pak? Tingkatnya gitu seperti apa Pak? Ada itu, tapi di luar Nataru ya. Oh, di luar Nataru. Justru di weekend tuh kalau saya tidak salah. Nah, itu ada terjadi, tapi ya alhamdulillah bisa diantisipasi. Itu kelalaian orang tua. Oleh karena itu kami menghimbau juga kepada para orang tua yang membawa anak-anak kecil ke laut, itu jangan terpesona dengan keindahan alam, lupa kalau dia bawa anak. Pada saat itu gitu, sibuk, ketika pulang cari anaknya sudah terapung. Ya Allah. Nah, ini kan miris sekali kita, ya kan? Harusnya
anak ini adalah yang menjadi perhatian utama kita. Oleh karena itu saya selalu mengingatkan kepada para wisatawan supaya kalau membawa anak-anak betul-betul fokus ngurus anak ya. Diurus ya, jangan orang tua yang senang-senang tapi anaknya sampai terjadi musibah. Hal-hal ini juga harus diperhatikan oleh para wisatawan nih Pak, yang hal seperti ini karena banyak kejadian seperti itu ya Pak. Betul Mbak Robi. Nah, itu yang harus dihindari. Sudah beberapa kali itu terjadi kelalaian ya. Karena kelalaian orang tua. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas jalan raya di jalan raya? Di jalan raya tidak tinggi ya? Belum ada sih area black spot kita itu belum ya. Tapi ada kecelakaan ya masih dalam batas toleransi itu Mbak. Untuk di daerah Padang Cermin, rata-rata mereka itu ketika terjadi kecelakaan tidak cepat melapor itu. Nah ini kenapa ya kok nggak cepat saya melapor juga ya? heran. Nanti melapornya itu ketika mau ngurus jasa raja baru bingung karena harus ada laporan polisi. Betul. Ya kan. Nah harusnya kan begitu kejadian laporan sehingga bisa ditindaklanjuti. Nah kita ada call center Pak yang 24 jam? Ada Mbak. Ada. Jadi nanti kita siapkan baik dari Polres maupun dari Polres maupun dari Disub sendiri nanti kita siapkan. Jadi nanti masyarakat bisa menghubungi call center itu 24 jam. 24 jam. Oke. Jadi memang sudah disiapkan antisipasi sedemikian rupa ya Pak? Betul Mbak. Belajar dari pengalaman yang tahun-tahun yang sudah gitu. Ya. Oke. Kebetulan komandan Disubnya memang Bapak juga tahun lalu ya. Jadi sudah tahu, dan seperti yang saya sampaikan tadi, Pesawaran ini menjadi tujuan wisata yang cukup seksi di Provinsi Lampung karena itu dari sekian, berapa tadi jumlahnya yang Bapak sampaikan? 1,3 pengunjung ya. Pengunjung tahun itu lalu, bisa mungkin 50% atau lebihnya ke Pesawaran itu. Betul. Iya kan? Betul, Mbak. Iya, betul. jadi menumpuk di Pesawaran. Terutama kita kalau akhir minggu itu weekend banyak tamu dari Palembang kayak itu. Betul. Dengan adanya tol Sumatera ini luar biasa Pak. Lonjakan wisatawan dari Palembang, Bengkulu, Jambi ke daerah Lampung. Kebetulan mereka nggak punya laut sih Pak ya. Betul. Jadi mereka ke Lampung lebih mudah aksesnya, di Lampung ada laut, ya akhirnya itu apakah terasa Pak jumlah besarannya mereka dari tahun ke tahun itu jumlah pengunjung dari daerah Sumatera ini Pak? Betul Mbak, jadi cukup signifikan jumlah wisatawan yang dari daerah Palembang yang mengunjungi ke Provinsi Lampung ini cukup besar sekali ya. Dari data-data yang kita punya itu dari plat kendaraan BG yang ada di destinasi-destinasi cukup besar itu Pak. Kalau gitu mereka kan lewat tol, berarti mereka menyambutnya masuk ke Pesawaran itu lewat di itu ya, tadi Bapak sampaikan tadi ya, pertigaan Umbul Kunci itu ya? Ada beberapa exit tol. Juga. Kalau di sini kan yang di Itera kalau Bandar Lampung. Kalau di Pesawaran tuh di exit tol Batang Hari Ogan sama Masgar. Oh Teginenang. Oke, itu wilayah Pesawaran memang ya. Baik Pak, kita sudah kupas habis nih bagaimana kesiapan dari Dinas Perhubungan yang juga berkolaborasi dengan pihak lain dalam persiapan antisipasi kemacetan di Natal tahun 2023 dan tahun baru tahun 2024. Bapak punya himbauan khusus nggak Pak kepada warga masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru dan masuk di wilayah Pesawaran? Baik. Mungkin sebagai antisipasi kami menghimbau ya kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan Natal atau tahun baru itu betul-betul mempersiapkan kendaraannya dalam keadaan baik, aman ya. Kemudian bensinnya juga dalam keadaan cukup, jangan sampai nanti mogok di tengah jalan. Jadi dipastikan bahan bakarnya cukup untuk melintas. Nah kemudian kalau membawa anggota keluarga yang masih di bawah umur, ini juga menjadi perhatian supaya tidak terlalu jauh dengan orang tua ya. Jadi dalam area bermain di sekitaran orang tuanya. Mungkin itu Mbak. Baik, semoga Natal dan Tahun Baru ini di Pesawaran lancar semuanya Pak, tidak ada kemacetan. Jadi tidak ada kendala karena semuanya sudah diantisipasi dengan baik oleh pihak Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya. Dari darat sampai laut itu sudah diantisipasi semua. Mudah-mudahan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Ahmad Syafei untuk ngobrol-ngobrolnya Pak. Terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu ya Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Bapak Ahmad Syafei terkait antisipasi kemacetan dalam perayaan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024. Demikian program Bupati Menyapa kali ini, dan saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Bupati Menyapa yang merupakan kerjasama Rilis IDTV dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan untuk episode pertama kali ini, alhamdulillah kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Bupati Pesawaran, yaitu Bapak Dendi Ramadona, dan kita akan berbincang tentang Sulam Jelujur. Tema kita karena terkait dengan hampirnya kita masuk di bulan suci Ramadan tahun 2023, maka tema kita kali ini adalah kesiapan ketahanan pangan menghadapi Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dan sebagai narasumber saya kali ini ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Wildan SEMM. Ini adalah episode yang ketiga kalau nggak salah di tahun 2023 ini, dan sengaja kami yang berkunjung nih ke wilayah Kabupaten Pesawaran. Kebetulan pada episode kali ini narasumber saya adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesawaran, Bapak Anggun Saputra. Kali ini dalam program ini, di episode ini khususnya, kami sengaja datang ke satu tempat sesuai dengan narasumbernya. Kapasitas narasumbernya sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Sam Herman. Di episode kali ini kami berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pesawaran. Kita akan berbincang dengan kepala badannya, yaitu saya biasa memanggil Bang Evans Sagita SEMM. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini tim Rilis IDTV berada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, dan kita akan berbincang tentang bagaimana pembinaan pemuda dan olahraga yang ada di kabupaten ini. Nah, sudah hadir bersama kita nih ada Bapak Fiski Firdaus, Sarjana Kehutanan. Beliau adalah Pak Kadis Pora. Kali ini kami berada di Desa Pampangan, Gedong Tataan. Tepatnya lokasinya ada di tempat wisata yang namanya Waimios, pemirsa, luar biasa. Diajak oleh narasumber saya kali ini, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Nur Asikin MIP. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kali ini kami berada di SMP Negeri 1 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Betul ya Pak Kadis? Betul. Nah, bersama saya ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, yaitu Pak Anca Marta Utama, NSSTP MMMP. Beliau tahun lalu juga pernah jadi narasumber kita dalam program ini. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Tema kita hari ini, pemirsa, adalah tentang bagaimana optimalisasi penanganan stunting yang ada di Kabupaten Pesawaran. Hadir bersama saya ada Ibu Kadis, ada Ibu Dr. Media Apriliana MKM atau biasa kita panggil Bu Nana.